Salam anti korupsi. Saya Johan Romkorem, Sekjen Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi LSM Kampak Papua. Ya, kembali lagi kami membuka ruang publik melalui video ya YouTube ini. Saya mau sampaikan beberapa hal terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Waropen. Sebenarnya bukan Waropen saja, tetapi semua daerah kabupaten yang ada di tanah Papua. Oleh karena itu, beberapa aduan dari masyarakat Waropen terkait dengan kondisi keuangan bahkan kondisi pendidikan dan kesehatan yang saat ini kalau dalam istilah dokter ya bahwa sudah stadium 5. Ini sudah stadium 5 kalau melihat dari kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, pendidikan di Kabupaten Waropen. Dari laporan-laporan tersebut maka kami menyeberang dari Biak ke Waropen untuk melihat kondisi di sana. Kondisi di Waropen ternyata benar. Oleh karena itu dari beberapa investigasi ya melalui wawancara dan juga ada beberapa data atau bukti yang kami kumpulkan dan juga pekerjaan-pekerjaan mangkrak yang terjadi di Waropen, itulah yang menjadi dasar pelaporan untuk kami ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Sebelum kami melaporkan itu, sebelumnya masyarakat dari Waropen sendiri sudah melaporkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, melalui video ini kami mau sampaikan kepada Bapak Menko Polhukam. Ya, Bapak Menko Polhukam adalah seorang bapak negarawan yang hebat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan beberapa video lewat YouTube atau TikTok dan juga media-media online bahkan media cetak, begitu banyak komentar dan begitu banyak pandangan-pandangan hukumnya terkait dengan oknum-oknum APH kita yang nakal. Bahkan sebelum ada vonis dari pihak pengadilan sudah tahu hasilnya. Inilah krisis yang melanda negara kita. Oleh karena itu krisis ini merambat sampai ke kepulauan, bahkan sampai ke masyarakat yang ada di kampung-kampung. Oleh karena itu saya melihat bahwa sebenarnya yang menegakkan hukum di Republik Indonesia ini adalah masyarakat, bukan APH. APH hanya menerima bersih aduan masyarakat, tetapi sampai di APH malah APH memanfaatkan atau menggunakan laporan masyarakat sebagai lahan atau proyek. Saya kembali ke Waropen. Nah, untuk melihat proses penanganan hukum di Waropen, beberapa minggu yang lalu kami dari Kampak Papua mendatangi Kejaksaan Negeri Yapen menanyakan langsung tentang beberapa terpidana korupsi, yaitu yang baru saja kita dengar atau baca lewat media bahwa ada penangkapan terpidana korupsi, yaitu yang sekarang ini sudah ada di lapas, yaitu Hein Ayomi. Terpidana ini dari 2016-2017, jadi sekitar sudah 6 tahun. Nah, ini ada pembiaraan. Ini ada pembiaraan, maka ruang-ruang inilah kita curiga. Masyarakat mencurigai bahwa disinilah permainan-permainan APH, ya, permainan-permainan mafia hukum yang sengaja membiarkan para terpidana untuk hidup udara segar di luar. Oleh karena itu, sebagai aktivis, sebagai pegiat anti korupsi yang ada di tanah Papua, dan sebagai anak adat Papua yang melihat kondisi penanganan hukum atau penegakan hukum di tanah Papua yang mencederai anak asli adat Papua, maka sudah tentu sebagai anak adat Papua
harus berdiri tegak lurus untuk menyuarakan dan melawan tindakan-tindakan ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua, terutama para oknum-oknum aparat penegak hukum kita. Jangan kita hanya melihat sebelah mata, jangan hanya kita melihat begitu saja, tetapi kita harus lawan. Jangan sebentar kita lawan lalu ATM bunyi. Ini untuk itu sebagai anak adat Papua, anak asli Papua, kita juga harus menjaga mental dan moral. Jangan manfaatkan para oknum pejabat kita ini sebagai ATM berjalan. Sama dengan APH yang saat ini, oknum-oknum APH yang saat ini juga menggunakan oknum pejabat OPD, pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran di pemerintahan Papua ini sebagai ATM berjalan. Ya. Oleh karena itu ini saja akan berdampak luas bagi masyarakat kita di Papua. Saya selaku aktivis sampai saat ini masih menyuarakan kejahatan korupsi di Papua melalui dasar undang-undang negara kita, dan dasar undang-undang negara kita ini mengamanahkan kepada seluruh masyarakat supaya harus berperan aktif untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama di Papua. Oleh karena itu, dasar undang-undangnya pasal 41, Undang-Undang 31 tahun 1999, dan juga peraturan pemerintah 43 tahun 2018. Inilah fondasi undang-undang yang semestinya masyarakat tidak boleh takut, tetapi masyarakat melihat apabila ada dugaan, apabila mencurigai, menemukan, memperoleh, disinilah melaporkan ke penegak hukum, melaporkan ke KPK, melaporkan ke kejaksaan, melaporkan ke kepolisian. Inilah amanah undang-undang kita. Jangan kita melecehkan undang-undang ini. Kalau kita melecehkan dasar undang-undang ini, maka kita melecehkan martabat bangsa ini. Jadi saya kira bahwa oknum APH kita juga harus menghargai Undang-Undang Republik Indonesia. Jangan melecehkan undang-undang. Kalau melecehkan undang-undang sama saja melecehkan martabat bangsa ini. Oleh karena itu kami mau sampaikan kepada APH yang ada di tanah Papua, bekerja jujurlah menegakkan hukum di Papua. Kalau bekerja jujur untuk menegakkan hukum di Papua, maka rakyat yang ada di Papua ini merasakan bahwa mereka adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan memisahkan Papua dengan Indonesia hanya karena kepentingan-kepentingan sekelompok, hanya karena kepentingan-kepentingan kekuasaan. Itu akan berdampak besar sehingga negara kita ini terpecah belah, dan itu akan menimbulkan bahwa demonstrasi besar-besaran di mana-mana. Ini akan terjadi. Nah, kita kembali ke Waropen. Ketika kami melakukan investigasi di Waropen, jujur kami kesal dengan perilaku oknum pejabat OPD kita yang ada di Waropen. Ya, seolah-olah di Waropen ini tidak ada pemerintahan, seolah tidak ada pemerintahan. Dan ini kejahatan sungguh luar biasa ya. Ini kejahatan luar biasa secara sistematis, struktur. Ini kejahatan sangat luar biasa. Malah oknum APH kita juga ikut terlibat dalam kejahatan-kejahatan ini. Yang perlu diketahui publik ya, bahwa pertama yang kami lihat di sana kondisi kesehatan. Saat ini kesehatan di Waropen ini obat-obatan. Makanya beberapa media yang kami sudah sampaikan lewat media beberapa minggu yang lalu, media online, bahkan media sosial, dan juga dengan siaran melalui video, bahwa di Waropen ini emergensi dalam hal bahwa obat-obatan, Waropen darurat obat-obatan. Waropen darurat obat-obatan.
Nah itu kami, pernyataan itu berdasarkan fakta di lapangan. Ya, ini pasien saat ini kan membutuhkan tentang botol infus, tapi botol infus habis. Nah, makanya dirujukan ke rumah sakit di Biak, ya, RUSD umum di Biak. Tetapi masyarakat atau pasien dari Waropen ini pakai biaya sendiri, pakai uang sendiri. Tidak ada rujukan atau bantuan dana dari Dinas Kesehatan Waropen tentang pasien-pasien yang ada di Waropen. Ini kejahatan luar biasa. Jadi pemerintah Waropen sendiri yang mau membunuh masyarakat di Waropen. Nah, oleh karena itu kami meminta dengan tegas supaya oknum-oknum seperti begini harus dipidanakan. Nah, ini menjadi efek yang lain supaya hati-hati menggunakan anggaran. Tapi kalau ada pembiaraan, ini sudah keenakan. Akhirnya apa? Uang itu dipakai seolah-olah bahwa mereka yang kendalikan APH. Bukan APH yang mengendalikan OPD atau pengguna anggaran, tapi para pejabat-pejabat oknum kita ini yang mengendalikan oknum-oknum yang ada di APH. Nah, ini sudah konyol dan ini sudah tidak benar. Nah, oleh karena itu kami tetap berdiri di atas fondasi undang-undang negara Republik Indonesia, bahwa kalau mau bela negara harus tunduk pada hukum. Tapi kalau bicara membela negara tapi melanggar pada hukum, berarti mereka ini adalah bagian dari separatis. Nah, ini harus kita cermati baik-baik. Kalau membela negara harus tunduk pada hukum. Tapi kalau membela negara tetapi tunduk pada koruptor, ini sama saja separatis. Jangan memisahkan masyarakat sehingga masyarakat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Statistik ya, ini kalau kita lihat data BPJS, data statistik data statistik nasional, ini Papua ini paling tertinggi di seluruh Indonesia. Tetapi untuk menurunkan angka ini itu setengah mati. Maka parameter-parameter yang kita lihat di sini salah satunya adalah APH kita yang tidak cenderung menegakkan hukum untuk memberikan efek jerah bagi para penyelenggara negara yang ada di daerah atau penyelenggara pemerintah daerah. Oleh karena itu saya mau sampaikan untuk Kejaksaan Yapen, ya. Ini janji yang disampaikan oleh Kejaksaan Yapen bahwa akhir bulan September kami akan tetapkan tersangka. Nah, ini kami tagih hutang. Ini janji dari Kejaksaan. Nah, kenapa kami tagih hutang? Karena ketika kami datang ke Kejaksaan untuk mempertanyakan proses penyidikan, ya, dari tahapan penyelidikan, ini kasus Puskesmas Wareng. Puskesmas Wareng tahun anggaran 2019 yang diduga merugikan keuangan negara 7 miliar. Nah, kami kalau telusuri, ya, Puskesmas Wareng ini anggaran ini dianggarkan tahun 2019. Tapi puskesmas ini dikerjakan sampai 2023. Ini dasar hukum dari mana? APBD kita sesuai dengan peraturan pemerintah 58 2005. Kan sudah jelas. APBD itu dikelola 1 tahun anggaran. APBD kita ini kan dikelola selama 1 tahun. Bukan 2 tahun. Kalau 1 tahun anggaran ini bisa masuk dalam silpa. Sisa anggaran itu dalam silpa atau hutang. Tapi ini tidak. Puskesmas itu dari tahun ke tahun hanya kerja itu saja. Makanya kami curiga, jangan-jangan ini pencucian uang. Ini pencucian uang. Jadi cara kelola Kepala Dinas Kesehatan, ya, cara kelola Kepala Dinas Kesehatan terkait keuangan atau kesehatan di Waropen ini, dia utamakan fisik saja, sedangkan manusia tidak.
Nah, makanya kalau hanya utamakan fisik, berarti ini kita curiga, kita menduga bahwa ini hanya menampung tentang ruang korupsi. Nah, kalau kegiatan fisik kan nilainya besar. Nah, berarti kita curiga bahwa ada keterlibatan oknum pejabat ya OPD di dalam tentang kepentingan pengadaan barang dan jasa, ikut terlibat di dalam, sehingga selalu melakukan kegiatan-kegiatan fisik. Nah, ini yang terjadi. Nah, ada juga kegiatan tentang obat-obatan. Negara memberikan gratis obat-obatan ATM, ada istilah ATM. ATM itu AIDS, TB dan malaria. AIDS, TB, malaria. Negara memberikan gratis kepada masyarakat. Tapi begitu kejamnya kepala dinas kesehatan. Dia mengakali-akalin anggaran ini. Dia mengakali-akalin seolah-olah negara membeli obat-obatan. Padahal tidak. Negara kasih gratis. Tetapi dia mengakali. Kepala dinas mengakali. Seolah-olah negara beli. Akhirnya apa? Dia anggarkan 1,1 miliar untuk belanja obat-obatan. Padahal negara kasih gratis. Dan ini fiktif. Nah, ini yang kami laporkan ke jaksa. Supaya yang bersih ini harus ditangkap. Jangan dibiarkan. Harus ditangkap. Nah, demikian juga dengan dana hibah kegiatan sinode GKI di Tanah Papua. Ini gereja. Jadi sinode melakukan kegiatan sidang sinode yang ke-18 itu di Waren, ya, di gereja Betania Waren di Waropen. Nah, yang ketua panitia sidang sinode adalah Bupati Waropen sendiri. Nah, yang kami baca dalam penganggaran bahwa Pemda menganggarkan dana sebesar untuk kegiatan sidang sinode itu senilai 35 miliar. 35 miliar ini dianggarkan. Setelah dianggarkan, yang direalisasikan berapa? 40 miliar 500 juta rupiah. Ini fiktif kalau kita lihat. Ini markup, bukan fiktif. Ini markup kalau kita lihat. Ini markup. Pemda anggarkan 35 miliar. Tetapi yang direalisasikan 45 miliar 500 juta. Nah, dari kegiatan ini kami menduga bahwa kegiatan markup ini, maka kami telusuri. Ternyata dana 35 miliar atau 40 miliar 500 juta ini masuk di rekening panitia sidang sinode. Ya. Kalau namanya dana hibah, ajukan proposal, berarti rekening proposal pengajuan. Itu rekening itu harus ada dalam proposalnya. Dan itu diberikan kepada pengajuan hibah itu, pemilik hibah itu, pengguna hibah itu atau pemakai hibah itu yang hibah yang ditujukan melalui proposal itu, ya, itu dana itu ditujukan melalui rekeningnya. Tapi fakta-fakta di lapangan, ya, ini fakta-fakta temuan di lapangan yang kami lihat. Ketika dana 40 miliar ini masuk ke rekening sidang sinode GKI Tanah Papua ini, ketua sidang sinode ini, itu hanya 32 miliar. Nah, coba lihat dari tahapan pertama 32 miliar, yang direalisasikan 40 miliar. Tapi yang masuk ke rekening 32 miliar. Nah, ini sudah mulai pengurangan. 32 miliar, bukan tambah, dapat 32 miliar. Nah, 32 miliar ini ternyata yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Waropen hanya 26 miliar. Sisa 5,3 miliar ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang masuk di rekening. Ada dana 8,5 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga. 8,4 miliar, 5 miliar ini, 8 miliar 500 juta ini semestinya masuk di rekening panitia sidang sinode. Tetapi dana ini tidak masuk di rekening panitia sidang sinode. Tetapi dana ini masuk melalui bank dan dana ini dibayar secara tunai kepada PLT Kepala BPKD, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, yaitu RYR, Ruben Yason Rumbai Saino, ST.
sarjana teknik. Dana ini bayar secara tunai di bank. Jangan ada yang bilang bahwa ini dana ini Bapak Kepala atau Kabang Keuangan dia bawa saja. Karena ini orang suruh dia bawa. Ini uang negara. Ini uang negara. Dan uang negara ini diatur oleh undang-undang. Ini bukan uang arisan, tetapi ini uang negara diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Bukan uang arisan atau uang togel. Jadi senaknya saja saya kena angka lalu kamu pergi bawa. Bukan seperti itu. Ini uang negara. Ada mekanisme perundang-undangan. Maka prosedur undang-undang itu yang harus diikuti. Dana ini harus masuk melalui rekening panitia. Bukan masuk lewat langsung bayar secara tunai. Ini kan sudah perbuatan melawan hukum. Ini kejahatan luar biasa. Ini tindakan kriminal. Ya, kejahatan luar biasa. Nah, apalagi mengatasnamakan gereja. Ini gereja. Korupsi sudah masuk ke gereja. Maka kami minta supaya jangan lagi dana-dana hibah mau dipakai untuk masuk ke dalam gereja. Karena korupsinya nanti mengarah ke situ. Nah, akhirnya apa? Ini tahapannya. Ketika dana hibah 8,5 miliar ini diambil 3 kali. Ada SP2D-nya. Kami punya SP2D-nya. SP2D juga dari temuan dari hasil BPK juga ada. Itu tahapan pertama itu 2 miliar itu diambil. Ini ada tawar menawar. Ada salah satu pejabat di situ baku tawar dengan PLT BPKD yaitu RYR. Jadi pejabat tersebut bilang bahwa tidak boleh, ini kita sudah langgar prosedur, dokumennya kita sudah langgar, dokumennya tidak lengkap dan kita sudah langgar aturan. Tetapi yang bersangkutan RYR bilang bahwa sudah nanti kita ketemu dengan Pak Bupati. Nah, ini modus-modus yang dimainkan oleh RYR karena barangkali beliau bilang bahwa dia ini kepala keuangan. Jadi seenaknya saja menggunakan kewenangannya supaya apa yang dia lakukan ya sesuai dengan keinginan dia. Tapi dia tidak sadar bahwa ada mekanisme undang-undang. Ini uang negara. Bukan uang yang kita pergi mancing ikan lalu datang taruh di bank lalu kita ambil saja, bukan itu. Nah, tetapi ini uang negara dan mekanismenya. Nah, itu 2 miliar. Nanti berikutnya lagi 1,1 miliar, 1,5 miliar, 1 miliar 500 juta. Ini diambil secara cash juga. Nah, ditunai, bawa secara tunai. Di bank. Tanda tangan kwitansi juga ada. Kegiatan atau pelaksanaan jelas. Bahwa kegiatannya ini kegiatan tentang sidang sinode. Di kwitansinya begitu, sidang sinode. Dan yang bersangkutan RYR ini memang dia ketua pembangunan gereja. Kan jenis kegiatan beda. Ketua sidang sinode. Sidang sinode GKI dengan pembangunan gereja. Jenis kegiatannya beda. Ketua sidang sinode dengan ketua pembangunan gereja beda. Nah, makanya sidang sinode dana ini harus masuk melalui sidang sinode. Ini rekeningnya sidang sinode, bukan rekeningnya pembangunan. Nah, tetapi RYR barangkali beliau ini sebagai kepala keuangan, makanya senaknya saja ambil uang secara tunai di bank. Ini saya lihat bahwa ini pelanggaran besar dari dunia sampai di surga. Dia lakukan kejahatan besar dari dunia sampai di surga. Sudah tipu negara, melanggar undang-undang, bahkan makan uang gereja. Ini saya minta supaya penegak hukum jangan mempermainkan hal-hal seperti begini. Jangan memelihara kejahatan begini. Ini perbuatan yang sangat luar biasa. Makanya kita bukan menghukum seseorang itu dengan ini, tapi ini undang-undang kita jelas. Kita menghukum seseorang itu berdasarkan aturan undang-undang. Kita tidak benci seseorang itu, tetapi perbuatannya itu ini diatur dalam hukum undang-undang. Makanya apa yang dia lakukan undang-undang yang tegas. Yang menegakkan undang-undang itu siapa? Nah, bukan masyarakat. Nah, oleh karena itu
eh, kami minta supaya APH kejaksaan yang ada di Yapen, ya, kejaksaan yang ada di Yapen, tolong periksa kepala keuangan dan juga kepala dinas kesehatan. Dan dari tahap penyelidikan hingga penyidikan ini, kami minta supaya jaksa Kejati Papua tolong desa kejaksaan untuk mengeluarkan tersangkanya. Karena ini sudah penyidikan. Dari proses penyidikan sudah naik ke penyidikan. Maka ini harus diselesaikan. Nah, demikian itu yang kami sampaikan sebagai aktivis anti korupsi, anak adat Papua, anak asli Papua yang tetap konsisten untuk menyuarakan kejahatan korupsi di Papua. Semoga Kajari Yapen dan Kasipitsus dan Kasih Intel serius untuk menegakkan hukum di tanah Papua. Dan juga Kejati Papua, Kasipitsus dan Kasih Intel hal yang sama, harus menegakkan hukum di tanah Papua. Karena hukum yang berlaku di tanah Papua ini, kami menduga bahwa ada oknum-oknum, ya, bukan semua apa ya kita, tetapi ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk mencari kepentingan. Tetapi ada oknum APH juga yang kerja untuk membela Merah Putih. Nah, dengan ketegasan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat Waropen yang sudah memberikan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Waropen. Terima kasih.